Sebelumnya, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi baik di sini kami kelompok eh, online, RPL online akan mempresentasikan makalah kami ya dari eh, metode tafsir Maudhu'i metode 2 yang beranggotakan 7 orang. Di sini ada Ustazah Fadwa Nabila, Mbak Ida, Ibu Ida, Mbak Gilang, Mbak Indah, Mbak Nada, Mbak Hanifah, saya sendiri, dan Muhammad Azi dan Rizky. Baik, langsung saja kepada pemateri untuk memaparkan apa sih pendahuluan seperti latar belakang dan eh, kenapa tema ini, tema kondisi psikologi yang menjadi pembahasan kita kali ini, eh, kita angkat untuk metode 2 kali ini. Baik kepada pemateri, yaitu Ibu Ida, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Kak Naila, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu dosen. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendahuluan terkait dengan kenapa kita membahas bab tersebut ya, judul tentang rodoah. Ya, menyusui itu adalah masalah yang lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan biologis bayi, namun juga merupakan proses yang memiliki makna psikologis dan sosial. Selama proses menyusui, ikatan batin yang terbentuk antara ibu dan anak berdampak besar pada perkembangan psikologis anak, termasuk pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Dalam hal ini, Al-Quran khususnya surah Luqman ayat 14 yang menjadi pembahasan kelompok kita, menekankan pentingnya berbakti kepada ibu. Tujuan dari pembahasan makalah kita ini adalah untuk menyoroti pentingnya pemahaman menyeluruh mengenai manfaat menyusui, baik secara fisik maupun psikologis, yang relevan di era modern, di mana peran perempuan semakin kompleks dan tantangan dalam menyusui semakin beragam. Selain itu, tujuannya juga untuk menggali landasan ilmiah dan agama yang mendasari pentingnya menyusui, dengan menunjukkan bahwa penelitian di bidang kesehatan, psikologi, dan ilmu saraf mendukung perkembangan bayi, sementara ajaran agama khususnya dalam Al-Quran menekankan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Pembahasan ini juga bertujuan untuk memberikan dasar dari pengembangan kebijakan publik yang lebih mendukung praktek menyusui, seperti penyediaan cuti melahirkan yang memadai, fasilitas menyusui di tempat kerja, dan program pendidikan bagi ibu hamil dan menyusui. Baik, sekarang kita lihat di rumusan masalah. Tolong Kak Naila di yang pertama, bagaimana proses menyusui mempengaruhi perkembangan psikologis bayi.
khususnya dalam pembentukan ikatan emosional dan perkembangan kognitif. Yang kedua, apa saja dampak psikologis yang dialami ibu selama masa menyusui? Apakah ada korelasi antara pengalaman menyusui dengan tingkat kebaktian anak kepada ibunya? Dan yang ketiga, bagaimana tafsir tematik dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 menjelaskan hubungan antara menyusui dan bakti anak. Kemudian yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan praktek menyusui di masyarakat. Dan yang kelima, bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan agama mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap menyusui dan bakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi tujuan penelitian makalah kami, kelompok kami. Yang pertama adalah, next Kak Naila. Yang pertama, memahami secara mendalam proses menyusui dan dampaknya terhadap perkembangan anak dan ibu. Yang kedua, menjembatani antara ilmu pengetahuan, yang di sini yang kami maksud adalah psikologis dan kesehatan, dengan nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memberikan kontribusi dalam kebijakan pengembangan yang mendukung praktek menyusui dan memperkuat nilai-nilai keluarga. Baik, selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Ya, cukup saya sampai sini. Waktu dan tempat kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Sama-sama Ibu Ida. Masya Allah penjelasannya jadi tujuan kita sebenarnya itu sangat penting yaitu untuk mendukung kebijakan pemerintah di beberapa tempat yang memberi cuti ya sebenarnya dan membuktikan bahwa menyusui itu benar-benar didukung oleh ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu sains. Baik, di sini kita akan lanjut ke pembahasan kedua yaitu metode, kata kunci, dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang akan membahas tentang rodoh ini. Di sini pematerinya ada Kak Zidan. Apakah sudah siap? Siap. Baik, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Naila yang sudah memberikan waktunya. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, saya masuk kepada materi pembahasan tentang metode yang kami gunakan. Boleh di slide, Mbak? Nah, yang mana yang kami gunakan pada saat ini, selain pendekatan tafsir, kami juga mengintegrasikan teori psikologi perkembangan anak dalam memahami dampak psikologis dari masa menyusui terhadap hubungan emosional antara seorang ibu dan seorang anak. Yang mana teori keterikatan ini atau attachment theory yang dimukakan oleh John Bowlby berperan penting dalam menganalisis bagaimana interaksi emosional yang terjadi selama masa menyusui dapat mempengaruhi perkembangan psikologi seorang anak. Yang mana teori ini menjelaskan bahwa hubungan yang terjalin antara ibu dan anak melalui proses menyusui akan membentuk dasar yang kuat bagi pembentukan rasa percaya diri dan keamanan emosional anak di masa yang akan datang. Nah, kemudian yaitu kata kunci lafaznya yang kami ambil ada beberapa. Yang pertama kami mengambil kata rodoah atau menyusui. Yang mana rodoah dalam istilah Islam merujuk pada proses menyusui atau biasa pemberian air susu ibu. Yang mana biasa disebut ASI kepada seorang bayi.
Yang mana proses ini sangat penting dalam Islam karena menyusui tidak hanya memberikan nutrisi fisik kepada bayinya saja, tetapi juga mendukung ikatan emosional antara seorang ibu dan juga seorang anak. Dan rodoah ini juga memiliki implikasi hukum, misalnya dalam menentukan hubungan mahram antara seorang anak dan keluarga dari seorang ibu. Nah, kemudian yang kedua, kami mengambil kata visal atau menyapi. Mana visol adalah proses penyapihan, yaitu masa di mana seorang anak diberhentikan dalam pemberian ASI dan mulai diberikan makanan atau minuman lain selain daripada ASI ini sendiri. Dan dalam konteks agama, penyapihan seringkali disebut dalam kaitannya dengan masa 2 tahun yang dianggap sebagai waktu yang sangat ideal untuk menyapai seorang anak. Yang mana sesuai dengan tertera dengan ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15 yang menyebutkan bahwa ibu menyusui anaknya dalam masa waktu 2 tahun. Kemudian yang terakhir, kami mengambil kata walidah atau atau ibu. Yang mana walidah adalah istilah yang merujuk kepada ibu atau wanita yang melahirkan anak. Nah, di dalam konteks hukum Islam, walidah sering dikaitkan dengan hak dan kewajiban ibu dalam mendidik, merawat, dan memberikan kasih sayang kepada siapa? Kepada anaknya sendiri. Selain itu, walidah juga memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam agama Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran yang mendorong penghormatan dan berbakti kepada seorang ibu. Nah, yang mana kalimat-kalimat di atas ini menggambarkan hubungan antara istilah-istilah dalam Al-Quran dengan dampak psikologis yang ditimbulkan dalam konteks menyusui, penyapihan, dan peran ibu di dalam kehidupan anak. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah ayat dari Al-Qur'annya. Yang mana ayat di dalam Al-Qur'an ini terdapat dalam dua kata dengan berbagai ragam, yaitu kata rodo'ah dengan berbagai derivasinya dan kata fiswal disebut sebanyak 13 kali dalam 7 surat, yaitu pada surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Hajj, Al-Qasas, Luqman, Al-Ahqaf, dan At-Tolak. Namun, yang sesuai dengan konsep masa menyusui disebutkan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, terus kemudian Quran Surah Luqman ayat 14, dan yang terakhir adalah Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Zidan yang telah memaparkan materi. Jadi kami menggunakan di sini metodenya yaitu pendekatan tafsir dan pendekatan keterkaitan. Nah, seperti itu dengan ayat-ayat yang paling berhubungan yaitu tadi Al-Baqarah dan Al-Ahqaf ya. Baik, lanjut untuk pemateri selanjutnya yang akan membahas tentang eh, poin pertama yaitu klasifikasi. Sebentar. Klasifikasi dan asbabun nuzul yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Nabila. Waktu dan layar kami sediakan. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih Kak Naila. Eh, saya akan menyampaikan tentang klasifikasi turunnya ayat dan juga asbabun nuzul dari ketiga ayat yang kami gunakan sebagai landasan penelitian tentang rodoah ini. Yang pertama, asbabun nuzul atau klasifikasi dan asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat, diturunkan di Madinah sebagian besar pada awal tahun Hijriyah, kecuali ayat 281 yang diturunkan di Mina pada saat haji wada atau haji terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ayat dalam surah ini termasuk Madaniyah dan merupakan surat terpanjang dalam Al-Quran. Nah, pada ayat 233 dalam surah Al-Baqarah dijelaskan tentang hukum radha'ah atau menyusui yang sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya yang membahas tentang nikah, talak, dan hukum-hukum keluarga lain. Hukum-hukum keluarga yang lainnya. Nah, karena sebagai akibat dari perceraian, banyak istri yang merasa sakit hati dan berusaha melampiaskan dendam, salah satunya dengan cara mengabaikan anak suaminya atau anak mereka yang masih kecil, bahkan terkadang enggan memberikan ASI yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Karena itu ayat ini diturunkan untuk mengingatkan perempuan yang ditalak agar tetap memberikan perhatian, kasih sayang, dan kepedulian terhadap anaknya dengan sepenuh hati dan kerelaan. Adapun surah Luqman ayat 14 tergolong sebagai surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah.
Asbabun nuzul surah Luqman ayat 14 ini diceritakan dalam sebuah hadis yang eh, mengisahkan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Malik yang beliau itu sangat berbakti kepada ibunya meskipun saat itu belum memeluk Islam. Nah, ibunya berkata saat memeluk Islam, "Wahai Sa'ad, mengapa engkau berubah pendirian dan masuk atau keluar dari agamamu? Engkau harus meninggalkan agama barumu ini, yaitu Islam, atau aku tidak akan makan dan minum hingga mati. Dan nanti orang-orang akan menyerumu sebagai pembunuh ibumu." Kemudian Sa'ad menjawab, "Jangan lakukan itu, Ibu. Aku tidak akan meninggalkan agamaku apapun keadaannya." Kemudian selama beberapa hari ibunya tidak mau makan hingga sangat lemah. Kemudian Saat berkata, "Wahai ibu, ketahuilah demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 jiwa dan satu persatu keluar dari tubuhmu, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Jika engkau tidak ingin makan, ya sudah tidak usah makan. Dan tetapi jika engkau ingin makan, makan silakan." Akhirnya ibunya pun mau makan. Kemudian untuk surah Al-Ahqaf ayat 15, surah Al-Ahqaf juga surat Makkiyah yang diturunkan di Makkah. Asbabun nuzul surah Al-Ahqaf ayat 15 ini berhubungan dengan kisah seorang laki-laki dari kalangan Quraisy yang ingin berperang bersama pasukan kaum muslimin tetapi ragu karena ibunya yang sudah tua sangat bergantung kepadanya. Kemudian sahabat Nabi SAW tersebut mendatangi Rasulullah dan menyampaikan keraguannya. Kemudian Nabi bertanya kepadanya apakah ibunya masih hidup dan mengharapkan kebaikan darinya. Maka sahabat tersebut menjawab bahwa ibunya masih hidup tetapi sangat lemah. Nabi pun menjelaskan bahwa berbakti kepada ibu itu lebih utama daripada pergi berperang. Ayat ini mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua, terutama ibu, yang lebih utama daripada berbagai fadailul a'mal yang lainnya. Kemudian munasabah atau hubungan antar ayat dalam surah-surah pada ayat-ayat tersebut. Pertama surah Al-Baqarah ayat 233 memiliki hubungan erat dengan ayat-ayat sebelumnya di mana Allah menyebutkan tentang pernikahan, talak dan hukum-hukum keluarga lain yang berkaitan dengan pernikahan. Kemudian pada ayat ini yaitu ayat 233 disebutkan tentang radha'ah. Karena perceraian membawa perpisahan dan bisa jadi saat itu sang istri memiliki anak yang masih menyusu. Sebagai akibat dari sakit hati karena perceraian itu, kadang wanita membalaskan dendamnya dengan tidak mau menyusui anaknya. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan apapun konflik yang terjadi antara ayah dan ibu, anak tetap berhak mendapatkan perlindungan dan perhatian. Di antaranya adalah hak laktasi sampai 2 tahun jika memang keduanya ingin menyempurnakan masa penyusuan. Kemudian pada surah Al-Luqman ayat 14, Allah menjelaskan hak orang tua setelah menjelaskan hak Allah berupa larangan berbuat syirik ya pada ayat 13 ya. Kemudian para ulama menyebutkan perintah berbakti seringkali disebut secara bersamaan setelah perintah tauhid dalam banyak ayat. Ya, hal ini menunjukkan betapa pentingnya perkara berbakti kepada kedua orang tua. Ditambah lagi pada penutup ayat Allah memperjelas urgensi berbakti kepada keduanya dengan perintah bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan kalimat ini dengan kami membuat perjanjian dengannya untuk bersyukur kepadaku atas nikmat yang kuberikan kepadamu dan kepada orang tuamu yang telah membesarkanmu dan memperlakukanmu dengan penuh kasih sayang meski banyak kesulitan yang menyertai mereka hingga engkau mendapatkan kekuatanmu. Kemudian pada surah Al-Ahqaf sebentar. Maaf. Kemudian pada surah Al-Ahqaf ayat 15 disebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah bersusah payah mengandung serta menyusuinya selama 30 bulan. Sehingga apabila seorang anak telah dewasa dan berusia 40 tahun, ia berdoa kepada Allah agar mampu bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya dan ibu bapaknya. Maqasid surah Al-Ahqaf secara umum adalah menegakkan hujjah atas orang-orang kafir dan memberikan peringatan kepada mereka tentang azab Allah. Ibnu Ashur mengatakan dalam tafsirnya tentang munasabah atau korelasi antara ayat 15 dengan surat, yaitu inti keterikatan ayat ini menurutku adalah peralihan kepada pernyataan kaum musyrikin lainnya, yaitu pernyataan mereka yang mengingkari hal kebangkitan dan perdebatan mereka akan hal tersebut. Karena hal tersebut yaitu mengingkari hari kebangkitan merupakan salah satu asal muasal kekufuran mereka terhadap tujuan firman Allah, yaitu
kekufuran terhadap orang tua dalam ayat ini. Namun, orang yang berkata kepada orang tuanya, kamu berdua, sampai pada ayat sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Ayat ini menggunakan uslub atau gaya kisah perdebatan antar dua orang tua mukmin dengan anak yang kafir atau sebaliknya. Karena dengan gaya tersebut dapat mempengaruhi jiwa pendengarnya. Dan hal tersebut sesuai dengan salah satu asbabun nuzul ayat ini, yaitu kisah Abu Bakar As-Siddiq bersama kedua orang tuanya itu. Dari ayat di atas dapat disimpulkan keterikatan antar ketiganya. Di antaranya yang pertama, menyempurnakan masa menyusui adalah 2 tahun, kurang lebih. Pada surah Al-Baqarah dan Luqman disebutkan selama 2 tahun, dan pada Al-Ahqaf disebutkan masa hamil sekaligus menyusui adalah 30 bulan. Dan masa ini bukanlah kewajiban, namun merupakan hak anak yang bisa dikurangi atau ditambah disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan antar ayah dan ibu. Kemudian yang kedua, kondisi ibu sejak hamil sampai menyusui pada dasarnya itu rentan mengalami gangguan psikologis yang dipengaruhi oleh adaptasi tubuh mengandung janin, perubahan hormon, sering bergadang untuk menyusui, dan lain-lain. Apalagi bila ditambah dengan masalah perceraian seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Kemudian yang ketiga, atas susah payah dan lelah mengandung, melahirkan sampai menyusui, ibu berhak mendapatkan bakti anak lebih banyak dari bakti kepada ayah, dikuatkan dengan lafaz ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Pada surah Luqman ayat 14 dan pada surah Al-Ahqaf ayat 15 dengan lafaz ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, dan dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang birrul walidain. Salah satunya ya ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapakah yang paling berhak saya baktikan? Kemudian Nabi menjawab, ibumu. Dan sahabat tersebut bertanya sampai 3 kali, dijawab ibumu dan ibumu. Baru pada jawaban yang keempat Rasulullah menjawab, kemudian ayahmu. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Jazakumullah khair kepada teman-teman. Kemudian kami kembalikan kepada Kak Naila. Baik, terima kasih kepada Ustazah Nabila yang Masya Allah membahasnya sampai mengambil pembahasan dari Kanada ya. Udah lebih ternyata nasabah ini maksudnya di Kanada. Ya nggak apa-apa, nanti Kanada bisa bantu di bagian poin pembahasan C. Itu ada poin dari A sampai E ya. Nanti Kanada bisa masuk di poin C aja. Berarti itu masih di akhir. Di poin 2 bagian C. Karena ada 5 poin. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan C atau pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustazah Hanifah. Waktu dan layar dipersilakan. Iya, Jazakallahu khairan atasnya. Saya lanjut dengan Ya, kedengeran. dampak psikologis yang yaitu konsep menyusui atau kan hak harus ditunaikan oleh ibu pada anaknya. Sebagaimana disarankan oleh WHO dan UNICEF bahwa pada 6 bulan di kehidupan pertamanya perlu ASI eksklusif untuk mencapai perkembangan dewasa yang optimal. Kemudian diperkenalkan ASI yang terus diberikan sampai usia 2 tahun. Dengan masa telah dijelaskan dalam Al-Quran 14 diantaranya konsep yang termuat dari tiga berikut, yang ada konsep menyusui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat Luqman ayat 14 disebutkan bahwa masa menyusui yang disarankan adalah tahun. Surat Al-Ahqaf ayat 11 disebutkan bahwa adalah bulan. Dan Suara menyusui Ustazah Hanifah kurang ini.
Putus-putus. Oh, Di beberapa teman yang lain suara Ustazah Hanifahnya tidak terdengar. oh, sebentar. Baik, kita tunggu dulu sebentar. Tes, sudah jelas belum ya? Oh, ya, lumayan. Saya coba lanjutkan. Ya, bagus. Ya, ya tadi 30 bulan dalam surat Al-Ahqaf, masa menyusui atau masa proses menyusui totalnya yaitu dari mengandung sampai menyusui totalnya 30 bulan. Bila dihitung secara matematis kurang lebih 9 bulan mengandung dan 21 bulan menyusui atau minimal 6 bulan mengandung dan 24 bulan menyusui. Surat Al-Baqarah ayat 233 datang dengan lafadz atau kalimat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, yang artinya para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ayat ini datang dengan sighah khabar yang memiliki makna perintah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Atiyah dan dalam firmannya yurdi'na, kata tersebut merupakan khabar yang bermakna perintah, mewajibkan menyusui bagi sebagian ibu, dan perintah menganjurkan serta menentukan pilihan bagi sebagian ibu yang lain. Masa kesempurnaan menyusui selama 2 tahun ini umum bagi anak yang orang tuanya bercerai maupun bagi orang tuanya tidak bercerai. Menyapihnya saat anak berusia 2 tahun haruslah sesuai kesepakatan antara ayah dan ibu. Bila mereka berdua berkehendak menyapihnya sebelum 2 tahun pun tidak mengapa, namun perlu adanya kesepakatan. Namun bila tidak ada kesepakatan di antara keduanya, maka kembali pada hukum asalnya, yaitu disapih saat usia 2 tahun. Kemudian poin berikutnya, konsep kemahroman. Ibnu Katsir berpendapat bahwa hikmah dari penyebutan masa menyusui selama 2 tahun dalam surat Al-Baqarah ayat 233 adalah petunjuk dari Allah kepada para ibu yang menganjurkan agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama 2 tahun penuh. Sesudah itu, penyusuan tidak berpengaruh lagi terhadap kemahroman. Karena itulah dalam firman selanjutnya Allah menyebutkan liman arada ayyutimma radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa masa penyusuan tidak dapat menimbulkan hukum kemahroman kecuali bila bayi yang disusui berusia di bawah tahun. Seandainya ia menyusu di atas usia 2 tahun, maka tidak menjadi mahram bagi ibu susunya. Hal ini tersebut karena air susu ibu telah berkontribusi menjadi daging dalam masa pertumbuhan bayi. Dan pertumbuhan dan tumbuh hubungan emosional antar ibu susu dengan anak yang terjalin selama proses menyusui. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullahu khairan. Baik. Terima kasih kepada Ustazah Hanifah yang sudah memaparkan analisis konsep menyusui dalam Al-Quran. Kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu yang akan dipaparkan oleh Mbak Indah. Pada beliau, waktu dan layar kami persilahkan.
Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas rodho'ah dalam konteks psikologi anak dan ibu. Berdasarkan pendekatan psikologis, memberikan ASI eksklusif 6 bulan dan menggenapkannya sampai 2 tahun membawa dampak positif bagi psikologis ibu dan anak. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pemberian ASI eksklusif. Selain bermanfaat bagi tumbuh kembang badan dan kecerdasan akal, pemberian ASI eksklusif yang disempurnakan menjadi 2 tahun juga membawa dampak positif bagi perkembangan emosional anak. Tindakan fisik menyusui dapat meningkatkan interaksi antara ibu dan bayi, sehingga terlibat dalam situasi sosial emosional seperti cinta dan kasih sayang. Ini sangat penting karena berperan dalam menentukan perilaku anak di kemudian hari, menstimulasi kepekaan anak terhadap sekitar, merangsang perkembangan otak, dan meningkatkan rasa percaya diri anak yang terbentuk dari rasa aman dan nyaman saat menyusui. Kemudian poin yang kedua, yakni support system bagi ibu menyusui. Masa menyusui merupakan masa yang rentan bagi psikologi ibu menghadapi perubahan tubuh, efek hamil, menyusui, kemudian perubahan hormon, adaptasi dengan bayi baru lahir, kelelahan, dan lain-lain. Gangguan psikologis dapat mempengaruhi produksi ASI, baby blues, dan gangguan kognitif, yakni mudah lupa, tidak konsentrasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sekitar. Maka dibutuhkan support system yang baik dari keluarga. Dalam ayat Rodho'ah sendiri, Allah Ta'ala telah memberikan panduan untuk memberi dukungan pada ibu menyusui agar proses menyusui dapat dilalui dengan baik sebagaimana perintah Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, ayat 233, yakni janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Di antaranya, yang pertama menjamin nafkah anak dan ibu. Sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Yang kedua, membangun komunikasi yang sehat antara ayah dan ibu. Dalam kondisi telah bercerai sekalipun, demi kebaikan anak, Allah memerintahkan musyawarah. Contohnya ketika mengambil keputusan penyapihan anak dalam ayat di atas. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Kemudian, boleh mencarikan ibu susuan bagi anak bila ibu tidak mampu menyusui karena ketidakmampuannya atau karena alasan kesehatan, maka Islam memberikan solusi dengan mencari ibu susuan sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Poin selanjutnya yakni proses penyapihan penuh cinta. Adapun penyapihan adalah menghentikan anak menyusu. Al-Quran menyebutnya dengan fasola, faslan, wa fusulan, yang berarti memisahkan, memutuskan, memotong, menjauhkan, menyapih, menawarkan, dan keluar. Maksudnya adalah memisahkan anak dari susuan atau pemisahan susuan karena anak terpisah dari asupan susu ibunya dan beralih kepada asupan makanan lainnya. Cara menyapi dalam Islam ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan orang tua sebelum menyapi. Berdasarkan ajaran Rasulullah SAW, hal-hal penting tersebut yaitu yang pertama niat. Setiap amalan tergantung dari niat, maka niatkan ini karena Allah. Karena menyapi adalah perintah Allah sebagaimana menyusui, Allah berfirman yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Akhir dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 ini menyebutkan tentang ketakwaan. Ini bermakna bahwa menjalankan perintah Allah dalam hal ini adalah perintah menyusui dan menyapinya merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, musyawarah antara suami istri.
Al-Quran mengajarkan agar ibu bermusyawarah dengan suaminya sebelum melakukan penyapihan, karena anak merupakan amanah untuk kedua orang tuanya. Anak ketika disapih pasti akan rewel, sehingga dibutuhkan kerjasama saling membantu antara suami dan istri. Kemudian tekad yang kuat. Menyapih bukan hal yang mudah dilakukan karena ikatan yang sudah kuat antara ibu dan anak. Bahkan, mungkin anak akan menangis atau tidak bisa jauh dari ibunya. Karena itu, jika ibunya tidak memiliki tekad yang kuat, maka proses menyapih akan gagal. Jadi sudah bukan rahasia lagi bahwa menyusui adalah peristiwa yang paling manis antara ibu dan anak. Maka dalam proses menyapih ini, pasti akan ada hal-hal yang kadang membuat kita ragu dalam menyapihnya. Jadi setiap kebaikan itu harus disegerakan, termasuk dalam penyapihan ini. Maka jika sudah tiba saatnya, jangan sampai kita menunda-nundanya lagi. Karena menyapih ini adalah bagian dari ketaatan kita terhadap perintah Allah. Maka sandarkan semua prosesnya pada Allah. Lakukan dengan cara-cara yang baik, yang mendatangkan ridha Allah, agar Allah ridho dengan setiap usaha kita dalam mendidik anak kita, termasuk dalam masa penyapihan ini. Kemudian selanjutnya, kondisi kesehatan anak. Pastikan anak dalam kondisi sehat ketika melakukan penyapihan. Sebab, jika anak dalam kondisi sakit, akan sulit melakukan penyapihan. Selain kondisi fisik, pastikan kondisi psikologis anak juga sudah siap. Jangan sampai mereka tertekan dan tidak bahagia. Kemudian selanjutnya komunikasikan dengan anak. Kedua orang tua harus menjelaskan kepada anak dengan cara dan bahasa yang mudah dipahaminya terkait alasan menyapih. Tujuannya agar tidak terjadi salah paham yang mungkin bisa mempengaruhi psikologi anak. Orang tua juga bisa memberikan hadiah kepada anak jika bersedia disapih, seperti memberikan makanan dan minuman yang disukai anak atau yang lainnya. Islam mengajarkan agar berlemah lembut dan berkasih sayang terhadap anak. Maka dalam hal memutuskan masa penyusuan atau menyapih ini, tentu dianjurkan untuk tidak tiba-tiba atau dilakukan dengan cara yang baik ya, dilakukan dengan cara yang baik. Dengan demikian, maka ketika dalam masa sempurnanya anak tidak lagi merasa kaget, bahkan lebih siap dalam menjalaninya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Ustazah Indah atas pemaparannya yang sangat-sangat Masya Allah kompleks banget ya. Kemudian selanjutnya masih ada pembahasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini akan membahas tentang kedudukan orang tua setelah mentauhidkan Allah, hak bakti kepada ibu, dan setelah itu kesimpulan. Yang pertama adalah kedudukan orang tua setelah mentauhidkan Allah. Peran dan perjuangan orang tua dalam mendidik dan mengasihi anak sejak berada dalam kandungan, kemudian melahirkan, menyusui, dan mendidiknya, mengangkat derajat keduanya di sisi Allah. Dan dia mensejajarkan hukum berbakti kepada keduanya setelah berbakti kepada Allah dalam Al-Quran sebagai bentuk penghormatan kepada keduanya. Dalam surat Luqman ayat 13, Allah menyebutkan perintah menjauhi kesyirikan, lalu disusul pada ayat 14 dengan menyebutkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Nah, meskipun dalam ayat di atas hanya disebutkan yang mengalami kelelahan dan kelemahan adalah ibu, namun ayah juga berhak mendapatkan bakti, sebab di dalam kalimat tersebut terdapat sesuatu yang dapat membangkitkan motivasi dalam jiwa anak untuk berbuat baik kepada ibunya dan selanjutnya berbuat baik kepada ayahnya. Adapun alasan mengapa perintah berbuat ihsan atau baik kepada kedua orang tua hanya dikaitkan dengan menyebutkan sebab bakti dari salah satu keduanya saja, yaitu ibu, ya dengan konteks kalimat lemah di atas lemah serta kepayahan sangat saat mengandung sampai menyusui, yaitu karena hal tersebut sebenarnya juga mewakili perintah berbuat bakti kepada ayah, karena ayah pun mengalami kepayahan
berupa lelah dalam mencari nafkah maupun mensupport ibu agar dapat mengasuh anak dengan baik selama masa pengasuhannya sampai si anak dewasa dan tidak memerlukan bantuan lagi sebagaimana dalam firman-Nya, dan ucapkanlah wahai orang tuaku sayangilah wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangi ketika aku mendidik aku waktu kecil. Jadi walaupun ayah tidak disebutkan ya di situ secara konteks, hanya disebutkan ibu yang lemah dan lemah, tapi setelah itu kan di sini konteksnya anak itu berbicara dengan ayahnya. Jadi memang harus dibutuhkan dua dua peran, dan tugas ayah ini juga sebenarnya lebih ke memberikan edukasi kepada anak ketika anak itu sudah peran ayah ya di sini pentingnya itu untuk membangun komunikasi, memberikan pemahaman kepada anak untuk berbakti kepada ibu dan kepada ayah sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan edukasi kepada anak itu didapatkan dari ayahnya. Karena ya kalau misalnya ibunya semua kan ayahnya tidak kebagian untuk di apa ya berbakti tersebut. Baik, kemudian ada hak bakti kepada ibu. Kesulitan selama masa hamil, menyusui dan menyapih, serta bonding dalam jalinan kasih sayang yang tumbuh kuat selama masa menyusui, menjadikan ibu mendapatkan porsi bakti anak 3 kali lebih banyak dari ayah. Hal tersebut ditekankan dengan penyebutan sebab perlunya bakti anak berupa kondisi wahnan ala wahnin, wahamluhu umhu kurhan, wawa, wawa, wawadatuhu kurhan. Kemudian al-wahnu artinya adalah lemah dalam pekerjaan dan urusan. Dalam tafsir memiliki makna kelemahan demi kelemahan atau kelelahan demi kelelahan, yaitu kehamilan menjadikan seorang ibu semakin lemah dari waktu ke waktu. Dikatakan juga maknanya adalah usaha demi usaha. Dalam konteks ayat al-wahnan datang dengan i'rab mansub karena kedudukannya sebagai hal atas ibunya. Kondisi i'rab yang demikian membawa makna mubalaghah atau berlebihan dalam menjelaskan lemah kondisi ibu. Sebenarnya kalau menurut saya sebagai anak kayaknya tidak tidak ada bahasa yang bisa dipaparkan ya untuk seorang ibu yang melahirkan, menyusui, karena katanya itu cuma bisa dialami oleh mereka sendiri dan masing-masing ibu dan anak juga ibu dan kondisi anaknya ketika itu tuh kadang beda dengan yang lain, beda dengan anak pertama, anak kedua, bahkan ada yang bilang biasanya kalau lahir ini yang anak kedua udah lebih mudah daripada anak ke satu. Itu kayaknya enggak deh, soalnya masing-masing tuh punya kesulitan dan ujiannya. Baik, eh, cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk poin dalam bakti ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dipaparkan oleh saudari eh, oleh Ustazah Nada. Waktu dan layar dipersediakan. Baik, izin melanjutkan dari bab ketiga itu penutup. Dari kesimpulan yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman sekalian, dalam makalah ini menjelaskan keterkaitan antara masa menyusui dalam perspektif Al-Quran dan psikologi ibu, serta penekanan berbakti kepada ibu sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangannya. Dan kesimpulan yang bisa kita sampaikan adalah yang pertama, konsep menyusui dalam Al-Quran. Ada masa menyusuinya dianjurkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surat Luqman ayat 14 adalah 2 tahun. Sedangkan Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 menyebutkan masa kehamilan dan menyusui itu selama 30 tahun, 30 bulan. Dan yang kedua, menyusui bukan kewajiban mutlak, melainkan hak anak yang dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan orang tua. Dan proses ini juga mengandung aturan terkait kemahroman hingga usia anak mencapai 2 tahun. Dan yang kedua, psikologi masa menyusui. Masa menyusui memiliki dampak positif pada kematangan emosional anak, membangun ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi, serta berperan dalam perkembangan fisik dan mental anak. Dan juga ibu sering mengalami tekanan psikologis, apalagi akibat perubahan hormon. Dan juga kelelahan dan tantangan dalam menyusui. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari keluarga, termasuk jaminan nafkah, komunikasi yang sehat, dan solusi alternatif seperti
ibu susuan jika diperlukan. Dan yang ketiga, peran orang tua dalam perspektif tauhid. Dalam Quran surat Luqman ayat 14, perintah berbakti kepada orang tua disebutkan setelah larangan syirik. Hal ini menekankan betapa pentingnya penghormatan kepada orang tua, khususnya ibu yang mengalami kelemahan fisik dan mental selama masa kehamilan dan menyusui. Dan juga ibu memiliki hak bakti 3 kali lebih besar dibandingkan ayah karena perjuangan yang luar biasa seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Luqman ayat 14 dan juga Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan diperkuat oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, prinsip Islam dalam menyapi dan pendidikan karakter. Proses penyapian dalam Islam dilakukan secara penuh cinta, sejalan dengan nilai-nilai kasih sayang yang dianjurkan oleh agama, dan juga pendidikan karakter sejak dini melalui penyusunan yang baik, menghasilkan generasi yang lebih baik, yang lebih solih, dan mampu melanjutkan lingkaran kebaikan dalam kehidupan mereka. Masa menyusui tidak hanya penting dari sudut pandang biologis dan psikologis, tapi juga memiliki dimensi spiritual dan etika yang dalam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, hal ini menunjukkan keutamaan berbakti kepada ibu sebagai penghormatan atas perjuangan besar yang telah dijalani demi kebaikan anak. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung presentasi ya yang kita sudah beranggotakan 7 ini sudah menjelaskan semuanya. Baik, mungkin tidak afdol rasanya ketika kita tidak masuk kepada sesi diskusi ya, walaupun kita sendiri pematerinya, tapi mungkin di beberapa teman sendiri, ustazah-ustazah yang sudah berpengalaman ini ingin mendiskusikan beberapa poin, atau seperti saya yang belum pengalaman, mungkin memiliki pertanyaan yang akan yang saya mungkin butuhkan oleh dari ustazah-ustazah yang sudah berpengalaman ini. Mungkin dari poin-poin yang kita baca, saya awali dulu ya. Pertama tadi di cara penyapian ya, kayaknya di sini ada cara penyapian itu sudah ada di 5 poin, ada niat, musyawarah, kemudian ada tekad yang kuat, kemudian kondisi, dan komunikasi. Nah, ini menarik perhatian saya karena banyak ya anak ibu yang mungkin tidak dibantu oleh suaminya untuk memberikan edukasi kepada anak. Apalagi mikir anak 2 tahun, kok bisa sih dikasih edukasi ya? Ya udah biasanya tuh dipertegas aja, nggak perlu kayak edukasi atau segala macam. Nah, cara pertegasnya ini banyak cara. Mungkin salah satu yang saya tahu atau yang saya lihat ya itu tuh biasa di apa ya? Ibu itu memberikan eh, sesuatu yang pahit di eh, pada asinya itu agar anaknya tidak mau tidak mau disusui lagi. Itu gimana tuh menurut pendapat para ustazah yang ada di sini? Apakah itu baik atau bagaimana? Boleh urun sedikit ya, sedikit. Ya. Ya, ini meskipun di sini Masya Allah banyak sekali ustadzat yang teman-teman yang udah ini ya, cuma sedikit menurut saya itu sebenarnya kurang efektif ya. Itu mungkin buat ibu-ibu zaman dahulu yang mungkin kekurangan informasi, oke lah gitu. Istilahnya itu kan menimbulkan trauma sehingga anak tidak mau Ya. menyusui ya. Kalau sekarang tuh kan ada yang disebut dengan WWL ya atau menyapih with love gitu. Nah, itu kan sebenarnya jauh lebih efektif kalau menurut saya ya. Karena anak itu disounding. Sebenarnya yang dibutuhkan anak itu kan penjelasan kenapa nggak boleh gitu meskipun dengan bahasa mereka gitu kan. Jadi jauh jauh lebih nyaman dan tidak merusak kepercayaan anak kepada orang tua gitu. Wallahu a'lam. Di gimana tadi Ustaz di sounding gimana? Jadi Nah, kayak iya jadi di sounding. Nah, sounding itu kenapa sih kok sekarang nggak boleh minum? Jadi tidak langsung disapi begitu. Jadi ada proses-proses yang lumayan. Misalnya nih kita mau merencanakan disapi usia 2 tahun. Nah, sebelum usia 2 tahun, mungkin 1,5 tahun kita sudah ngomong nanti ada kalau sudah usia 2 tahun. Nggak boleh nyanyian ya, sudah berhenti menyusunya karena begini, begini, begini. Kemudian dan diberikan pengertian-pengertian begitu. Nah,
Dan kita juga harus tega dalam arti tegas ya. Tegas dalam artian tegas itu bukan galak, bukan memecahkan kepercayaan anak, tetapi tegas itu dalam artian kalau kita sudah berkomitmen untuk menyapih, ya sudah. Meskipun anak menangis, kita cukup katakan kan kita kemarin sudah bikin perjanjian untuk selesai untuk menyapi sapi gitu kan. Ya paling kita alihkan dengan hadiah itu tadi atau dengan diajak jalan-jalan. Itu prosesnya dan lihat seminggu sudah eh, enak begitu. Ya. Wallahu a'lam. Itu emang berat banget ya. Walaupun mungkin kayak apa ya? Ya dibilang kalau dilihat tuh kayak seolah-olah kita tuh yang untung gitu ya si perempuan si ibu karena udah nggak perlu ngasih ASI, udah nggak perlu repot, tapi ya ada rasa yang berat ternyata. Ya betul dan perlu apa ya? Bekerja samalah dengan ayah gitu. Nah, karena kita menyapih sendirian tuh jauh lebih berat dibanding kalau kita punya teman gitu. Kalau dengan ayah ikut juga melalui proses penyapihan ini, mungkin ayahnya bisa ngajak jalan-jalan, bisa gantian gendong ketika dia rewel gitu. Betul. Eh, Mungkin ada lagi. Masya Allah, terima kasih ya Ustazah Nabila atas informasinya. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya lagi atau diskusi. Kalau saya karena saya belum pengalaman, jadi sangat banyak pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan. Mungkin bisa satu lagi ya. Apa ya tadi? Tentang aduh, lupa lagi. Tapi tadi udah ada, mungkin di sini ada dulu atau kita cukupkan saja karena sudah jam 5 ya. Nanti insya Allah kita berdiskusi di grup selanjutnya, di grup yang WhatsApp. Baik, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah ikut bahkan menjadi peran dalam apa menuntaskan materi kita kali ini. Jujur ini materi yang sangat-sangat mahal ya karena mengangkat tema agama, psikologi, kemudian kebijakan pemerintah yang semoga ya beberapa tahun ya kita bisa mendapatkan praktek langsung dari pemerintah untuk bersama-sama risau atas hal ini. Ya, semoga kita kontribusi penelitian ini benar-benar bisa bermanfaat untuk banyak orang dan bisa untuk keluarga kita sendiri. Amin. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.